Oh, nah, ini adalah adik Aska Pradipta. Dari mana, Dek? Kang Turi. Putra dari Bapak sinten? Sinten bapake? Mahfud, ibuke? Fitri. Ini adalah Mas Aska Pradipta dari Bapak Mahfud dan Ibu Fitri dari Karangturi Karangrejo Juwana ya, guys. Ya. Juara 1 sains tingkat kabupaten. Itu bisa menitipkan anaknya di pondok pesantren atau di lembaga MI ini sampai dengan jam 4 atau setengah 5 untuk tahun ajaran 2023. Karena apa? Banyak sekali kesibukan dari masyarakat yang dia itu hari jam-jam segitu tidak bisa memantau putra-putrinya, maka disekolahkan pagi dan dilanjutkan pendidikan siangnya. Pendidikan siangnya dengan satu, yaitu setelah sekolah istirahat, makan, lalu mungkin belajar, mengerjakan PR, pembelajaran, dan sholat asar. Setelah sholat asar mengaji sampai jam 4. Jam 4 itu boleh penjemputan, karena jam 4 adalah orang-orang para pekerja sudah pulang. Itu yang ingin wacana yang kita tuangkan suatu saat tahun 2023-2024. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngevlog ke Ponpes Karangtawang ya, guys. Ini diawali dari alun-alun Juwana. Sekolahan MI Karangtawang terletak 3 km dari ke arah selatan dari alun-alun Juwana. Terletak di Desa Karangrejo Juwana. Di bawah Yayasan Pondok Pesantren An-Nur Bumi Damai. Sekolahan MI Karangtawang berdiri baru saja atau lebih tepatnya ini penerimaan murid baru yang baru terlaksana kemarin. Yang fenomenal adalah dari awal yang tadi saya katakan itu, ada seorang murid yang sudah mencuri perhatian kita semua dengan menjuarai sains Kabupaten Pati tingkat usia MI ya, guys. Ya, ini yuk kita langsung saja menuju lokasi. Oh, nah, ini adalah adik Aska Pradipta. Dari mana, Dek? Kang Turi. Putra dari Bapak sinten? Sinten bapake? Mahfud, ibuke? Fitri. Ini adalah Mas Aska Pradipta dari Bapak Mahfud dan Ibu Fitri dari Karangturi Karangrejo Juwana ya, guys. Ya. Juara 1 sains tingkat kabupaten. Ya, sekarang kita sudah di sini, guys, di markas MI An-Nur Bumi Damai. Ini adalah salah satu siswa yang berprestasi, juara Olimpiade Sains tingkat nasional
di MTSN 1 Pati ya guys. Ini adalah profil Muhammad Aska Pradipta. Inilah bangunan dari MI Anur Bumi Damai. Tampak berdiri di depan adalah Bapak Kebon MI, Bapak Supar. Assalamualaikum Pak Supar. Ini di dalam adalah siswa-siswa yang sedang belajar ya guys. Nah, ini adalah profil-profil sekolahan dari MI Anur Bumi Damai. Tampak di sana adalah Bapak Ustadz Kiai Muhammad Husaini. Beliau adalah pengasuh Yayasan Anur Bumi Damai yang nanti kita akan wawancara ya guys. Ini adalah ruangan dari kantor. Tampak ibu-ibu guru yang sedang baru melaksanakan tugasnya masing-masing. Ini adalah Bapak Muhammad Husaini selaku pengasuh Yayasan Anur Bumi Damai guys. Kita akan bertanya-tanya mengenai beberapa hal. Assalamualaikum Pak Husaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki teng Jawi, ini yang di luar yang ada beritanya itu tentang viralnya anak didik Bapak, yaitu Aska Pradipta yang menjuarai sains tingkat kabupaten. Yang jadi pertanyaan, metode belajar yang bagaimana kok bisa secepat itu bisa menjadikan anak berprestasi tingkat kabupaten, begitu Pak Husaini? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, kita haturkan alhamdulillahirabbil alamin atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya MI Anur Bumi Damai yang baru berumur kurang dari 1 tahun kemarin mengikuti lomba, yaitu lomba tingkat padi, dan alhamdulillah saudara dari Pradipta punika ini adalah mengikuti grand final yang ada di Malang, insya Allah tanggal 18 Desember 2022. Sistem pembelajaran yang Anda tanyakan tadi adalah sistem pelajaran di MI Anur Bumi Damai. Yang pertama, kita bersifat yaitu merata sesuai dengan muatan pelajaran yang telah dijadwalkan atau kalender pendidikan dari Departemen Kementerian Agama. Namun kita mempunyai waktu-waktu tambahan pembelajaran seperti yaitu pulang sampai jam 12 zuhur. Pelajaran diakhiri jam 10.30 atau hari-hari tertentu yaitu sampai dengan jam 11. Namun kita ditambah lagi yaitu tambahan mata pelajaran seperti les. Nah, itulah digunakan anak-anak yang menonjol kita saring untuk mengikuti lomba. Setelah anak-anak yang menonjol itu disaring, kemarin ada 3 anak yang kita berangkatkan mengikuti lomba, maka dari itu kita carikan spesifik soal-soal yang kemungkinan akan keluar pada lomba itu. Dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, motivasi dari para guru dan peran dari orang tua yang ditambah mata pelajaran juga les, gembleng, maka alhamdulillah dapat lolos yaitu menuju grand final tingkat nasional di Malang, dan insya Allah akan diselenggarakan 18 Desember. Mohon doanya para pemirsa, para saudara-saudara supaya dapat mendapatkan keberhasilan. Terima kasih. Mengenai sarana dan prasarana secara umum, apakah bisa dikatakan di MI ini sudah memadai untuk di jenjangnya, Pak?
Alhamdulillah. Jadi bangunan ini karena syarat dari izin operasional sekolahan itu harus memenuhi persyaratan, maka ini sudah dibilang mendapatkan izin operasional dari pusat, maka diloloskan termasuk sarana prasarana sudah memadai. Contohnya adalah bahkan mungkin lebih. Seperti kelas itu ada 7 ruangan yang baru terpakai ini 1 karena kelas 1 ini adalah 19 atau 20 tambah 1 20 santri. Masih 6 kelas yang kosong. Ada 1 kantor 1, terus tata usaha 1, UKS, perpustakaan, aula, musola, dan yaitu MCK itu lumayan banyak, ada 6 kalau yang mayoritisnya 6, dan tempat wudhu, areal parkir, dan areal yaitu upacara. Karena izin operasional itu sekolah mendapatkan izin dari pemerintah itu harus memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan semua itu yang teruraikan semua harus ada. Kalau tidak diberi izin masuk bangku, dan bahkan kita ada nilai plus di sini. Pendidikan di MI Anur Bumi Damai ini memakai proyektor. Dalam 1 hari pasti kita hidupkan proyektor. Contoh seperti dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis, kita yaitu lafadznya ayat-ayat Al-Quran kita tampilkan di layar beserta dengan ceritanya. Misalnya Al-Quran itu berbunyi cerita tentang Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Kita tampilkan dengan cerita yang dikesan anak itu senang. Itu ada banyak. Jadi anak lebih menarik pembelajarannya, lebih senang, dia tidak bosan. Bahkan anak yang cenderung tidak suka pelajaran pun akan menyukai cerita itu langsung dengan layar. Itu kelebihan yang satu. Itu juga pelajaran matematika kita tampilkan di proyektor dalam 1 hari 1 pelajaran. Tidak setiap pelajaran, tapi 1 hari 1 pelajaran. Pastikan ada ulangan, ada evaluasi. Yang kedua, kita di sini diuntungkan dengan yaitu Pringer Print. Pringer Print itu adalah anak pulang dan murid datang itu absen. Pringer Printnya pun yang modern, yaitu dengan dia di depan kamera langsung menyambung kepada absensi di komputer. Ini yang terbaru kita tampilkan. Bahkan di HP-nya orang tua akan ada SMS bahwasanya anaknya telah pulang atau anaknya telah masuk kelas. Itu kelebihan dari MI Anur Bumi Damai. Kita mengadopsi pendidikan-pendidikan yang modern dan cara-cara terkini untuk kemajuan. Sekolah-sekolah yang sudah besar, modern, kita adopsi semampunya dan tidak bertentangan dengan budaya ketimuran kita. Mungkin itu sedikit profil dari atau sarana prasarana dari MI Anur Bumi Damai, Karangtawang, Karangrejo, Juwana. Ya, itulah guys uraian singkat, walaupun singkat tapi isinya padat sekali dari Bapak Kiai Muhammad Hussein. Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana antara Yayasan Pondok Pesantren dengan MI Anur Bumi Damai Karangtawang ini, Pak? Terima kasih. Sebetulnya gini ya, jadi MI Anur Bumi Damai ini naungan dari Yayasan Pondok Pesantren Anur Bumi Damai. Jadi dia lembaganya. Kita baru membawai 2 lembaga. Yang pertama yaitu lembaga dari yayasan itu, dari yayasan punya lembaganya adalah MI Anur Bumi Damai dan Pondok Pesantren Anur Bumi Damai, dan juga satu lagi Majelis Taklim Anur Bumi Damai yang untuk masyarakat luas. Kaitannya Pondok Pesantren Anur Bumi Damai yang ada kantornya sendiri yaitu di belakang dari rumah saya Joglo. Namun dalam proses pembelajarannya kita satu atap dengan MI Anur Bumi Damai. Contohnya kaitannya siswa-siswa MI Anur Bumi Damai diperbolehkan kalau yang belum ngaji setiap selesai maghrib ngaji Al-Quran atau sesuai tingkatannya. Tingkatannya alif ba ta atau jilid Iqra berapa dengan gratis. Jadi kita tidak memungut biaya kalau kajian yang malam itu.
Dan jenjang selanjutnya juga berkaitan apabila malam setelah Isya kita ada kajian kitab. Ada berbagai kitab, ada fikih, ada kitab hadis-hadis, bahkan kita ada kitab yaitu seperti Khalasah, sejarah-sejarah. Juga berkaitan dengan orang tua. Mungkin kalau orang tuanya memerlukan bimbingan rohani tentang mengaji, juga ada kegiatan pengajian di MI maupun Pondok Pesantren An-Nur Bumi Damai, seperti malam Sabtu itu juga ada pengajian, dan 8 hari sekali di sini yaitu Sabtu Wage kita ajak kajian tematik yang judulnya berbeda-beda, bisa dihadiri dari jamaah umum, lebih-lebih kepada orang tua yang menginginkan tambahnya ilmu dan pengetahuan. Semua itu diberikan sebagai lembaga dakwah, tidak dipungut biaya apapun. Itu berkaitan dengan pondok pesantren. Dan satu tambahan, pada ajaran yang baru ini pondok pesantren dan FI An-Nur Bumi Damai yaitu membuka full day. Artinya bagi yang berkeinginan itu bisa menitipkan anaknya di pondok pesantren atau di lembaga MI ini sampai dengan jam 4 atau setengah 5 untuk tahun ajaran 2023. Karena apa? Banyak sekali kesibukan dari masyarakat yang dia itu hari jam-jam segitu tidak bisa memantau putra-putrinya, maka disekolahkan pagi dan dilanjutkan pendidikan siangnya. Pendidikan siangnya dengan satu, yaitu setelah sekolah istirahat, makan, lalu mungkin belajar, mengerjakan PR, pembelajaran, dan sholat asar. Setelah sholat asar mengaji sampai jam 4. Jam 4 itu boleh penjemputan, karena jam 4 adalah orang-orang para pekerja sudah pulang. Itu yang ingin wacana yang kita tuangkan suatu saat tahun 2023-2024. Terima kasih. Ya, bisa dipahami Pak, nih itu selain kegiatan mengaji yang tiap sore untuk para remaja dan juga bapak-bapak, kalau saya lewat itu ada kegiatan silat kalau tidak salah Pak. Itu dari remaja-remaja, itu kaitannya dengan MI apa termasuk juga dalam ekstra kurikuler atau wacana ke depannya? Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Untuk silat PSHT itu adalah dari pemuda Karangrejo yang ngaji di santri kampung, yang ngaji di pondok, dan dia menginginkan tempat juga ekstrakurikuler, tapi belum untuk anak-anak MI, masih kekecilan kalau anak MI. Nah, kalau suatu saat kita belum ada wacana mengarah ke situ, namun kalau malam hari Selasa mungkin sama hari malam Selasa sama malam Sabtu mungkin ada olahraga sama-sama pencak silat supaya apa? Ya, menjalin hubungan olahraga dan kesibukan yang positif bagi remaja. Walaupun masih jauh-jauh hari Pak, ini tentang pendaftaran murid baru perlu disinggung juga kayaknya ini, karena ada yang sudah berprestasi. Ini memungkinkan untuk bapak-bapak mendapat referensi untuk anaknya ke depannya mau dimasukkan ke sekolah mana. Dari Bapak Husaini, monggo. Untuk PBDB memang sebetulnya kita baru ya, sekolah baru sekitar 5 bulan, 4 bulan aktif. Namun yang ketika ada kita menonjol dalam segi pembelajaran maupun dalam segi fasilitas seperti proyektor, fingerprint, tambahan mata pelajaran yang gratis, juga pembiayaan yang murah, gratis uang gedung, maka ada banyak dari desa-desa yang sudah daftar. Akhirnya seperti peribahasa yaitu gayung kita sambut, maka kita buatkan sekaligus PPDB, yaitu pendaftaran peserta didik baru, yang alhamdulillah sampai saat ini kuotanya masih, yaitu kuotanya cuma 26 dulu, entah satu saat sudah penuh kita bahas lagi. Nah, yang 26 itu banyak yang daftar kemarin, ya alhamdulillah ada dari Pakuwon, Karangrejo, Karangturi, dan desa-desa lainnya mulai daftar. Nah, itu karena apa daftar dini? Mungkin dengan pendidikan yang kita tampilkan, kita mainkan yang terbaik bagi masyarakat dan kepercayaan masyarakat karena amanah dari para orang tua, maka kita akan jaga
semampunya dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih. Untuk administrasi dan pembiayaan MI, kita berangkat dari niat dakwah li'ilatil kalimatillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka sistemnya yaitu kita tidak memberatkan bagi peserta didik, seperti bisa berjalan murah tapi berkualitas. Itulah yang tujuan kita, karena dari mula dijadikan atau didirikan sekolah ini adalah ingin bermanfaat bagi semua, yaitu umat muslim atau tentunya yaitu pada seluruh saudara-saudara kita. Dengan pembiayaan yang pertama, gratis pendaftaran. Ini kita mengacu pada pembiayaan yang tahun kemarin, karena pembiayaan itu dirapatkan dengan komite tahun kemarin, yaitu gratis pendaftaran, gratis uang gedung, gratis les, dan yaitu bayar SPP-nya itu 1 bulan 50.000. Asumsinya kalau 1 bulan itu 30 hari kepotong 4 hari libur hari Minggu, maka 1 hari cuma bayar 2.000 per anak, 2.000 dikasih les gratis, tambahan pelajaran, sehingga les gratis itu sang 1 hari dimanfaatkan untuk les pembelajaran agama dan hari lainnya dimanfaatkan untuk pembelajaran umum, sehingga alhamdulillah kita mengikuti lomba dan dapat berhasil dengan les, dengan pasti gurunya yang setiap kita evaluasi, kita komunikasikan, yaitu setiap 1 minggu sekali. Jadi untuk pembiayaan uang gedung gratis dan umum setiap Jumat ada infak sukarela. Itu di sekolah lain ya kita umum. Terima kasih. Yaitu masalah kesehatan. Dari MI An-Nur apakah juga ditunjang dari pihak-pihak yang punya relevansi masalah kesehatan, Pak? Terima kasih. Alhamdulillah MI An-Nur Bumi Damai bekerja sama dengan tim dokter yang diketahui oleh Dr. Devi yaitu Juwana. Itu setiap 3 bulan sekali diadakan pemeriksaan kesehatan maupun edukasi tentang kesehatan kepada para santri. Itu dengan gratis. Setiap 3 bulan kesini, Rabu kemarin dimulai pertama tentang pemeriksaan gigi, telinga, terus mata, karena anak sekarang sering main HP, dan diedukasi tentang bagaimana pentingnya kesehatan itu. Makanan-makanan apa yang menimbulkan radang yang boleh dikonsumsi dan dikonsumsi, anak difahamkan dengan senang. Mulanya anak merasa takut, khawatir dia disontek, karena didatangi dokter khawatir disontek. Tapi kita pemeriksaan itu pemeriksaan yang wajar. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya pemeriksaan kesehatan, MI An-Nur Bumi Damai juga ada program setiap 1 bulan sekali pada hari Sabtu pendidikan kunjungan di luar dari MI An-Nur Bumi Damai. Sudah terlaksana 3 kali, pastinya kita kerjasama dan izin. Yang pertama, dulu kita pernah berkunjung di Masjid At-Taqwa dan pembelajaran di sana. Yang kedua, senam bersama di depan Wihara Babatan. Yang ketiga yaitu berkunjung di pabrik Atin Food, pembuatan sosis, pentol maupun makanan kemasan. Nah, sehingga dengan itu anak merasa nyaman, berpengalaman, terbentuk mental, dan tidak membosankan pendidikan yang hanya di dalam ruangan. Dan insya Allah nanti Sabtu besok ini adalah jadwal kunjungan akan berkunjung di areal Pondok Pesantren An-Nur Bumi Damai. Pastinya sebelum itu berjalan-jalan dulu di lingkungan desa. Terima kasih.